ketika si orang tua mulai menyadari jati dirinya, maka dia akan tahu cara menyikapi anaknya dan cara menemani jiwa anaknya dan mempersiapkan anaknya juga untuk menghadapi realitas hidup. Tuhan itu mengenalkan dirinya melalui akalmu. Nah, akal inilah yang harus dipersiapkan oleh orang tua sehingga bisa menjadi sarana untuk bisa dikenalkan, dialirkan, dipahamkan gitu. Ini akal ini nih. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih dalam serial parenting, kita akan membedah parenting ya. Ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang komen. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana menjadi orang tua yang proper, soleh gitu ya. Dan seperti biasa, kita selalu mengawali dan mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, kita bukan paling benar pastinya, kita bukan tidak untuk ingin diikuti gitu, karena di sini kita belajar bareng gitu ya, bertumbuh bersama, dan semoga apapun yang kita diskusikan menjadi puzzle-puzzle yang mungkin selama ini nggak pernah kepikiran atau nggak pernah tahu gitu ya, atau mungkin nggak ada di mainstream, katakanlah begitu. Dan selalu kita mengajak untuk mengunyah bersama karena kebenaran yang sejati bukan datang dari informasi dari luar, tetapi apa yang benar-benar dialami. Dengan selalu hashtagnya bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Di awal kita sudah bahas tentang persiapan menuju parenting adalah bagaimana menjadikan pernikahan. Nah, kita udah bahas tentang pernikahan yang sakinah. Nah, berikutnya dalam konteks yang namanya pengajaran, dalam konteks yang namanya parenting, tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diilhami atau kita akan dapat style gitu ya. Kalau boleh bicara dengan style adalah apa yang diwariskan dari sebelumnya akan menjadi cara kita untuk mewariskan itu ke anak kita atau ke keturunan berikutnya. Sehingga hal yang paling terpenting adalah bagaimana memutus siklus dari apa yang disampaikan dari leluhur kita yang mungkin kita akan pilah-pilah dan kita akan memperbaiki ke berikutnya. Mungkin Imam Ali ada satu statement yang sangat menarik bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu. Sehingga ketika kita dididik dengan zaman pada saat katakanlah orang tua kita baby boomers gitu, dan sekarang mungkin generasi Z, nah gimana caranya beradaptasi untuk terus bisa mengalir dan terus bisa sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, kita mengambil topik besar, memutus siklus pengajaran. Seperti apa? Mari kita kupas dan langsung kita ke Mas Sony. Silakan, Mas. Masih ke Abu, Bang Dame. Jadi kita harus tahu bahwa nilai-nilai itu diturunkan gitu. Diturunkan turun-temurun, secara turun-temurun. Dan ketika kita kesadarannya itu adalah sesuatu nilai yang diturunkan secara turun-temurun dari zaman ke zaman, dari kakek, dari bapak kita, lalu kita kan menurunkan lagi ke anak kita, ke cucu kita, tanpa ada satu kontemplasi. Dan apalagi kalau kita semua termasuk kakek nenek dan itu ada di level aku 3 dan 4 gitu ya, itu artinya sesuatu dogma dan doktrin yang diturunkan dari generasi ke generasi ke generasi. Padahal kita udah tahu bahwa ada hukum namanya hukum perubahan. Di semua tuh dinamis gitu ya. Dan ada hukum pertumbuhan. Jadi artinya pertumbuhan itu selalu namanya kesadaran tuh harusnya tumbuh dari waktu ke waktu gitu. Dan kita udah tahu bahwa di level kalau kita udah masuk ke aku 2, semua tuh dialirkan. Alirkan tuh artinya nggak boleh ada yang menetap gitu. Mengalir aja, mengalir. Nanti kalaupun kita dapat sesuatu kesadaran harus kita lepaskan supaya aliran kesadaran yang baru tuh terus-menerus mengalir. Nah, sementara yang terjadi tidak seperti itu gitu. Makanya di Al-Quran itu ada namanya Islam abangan. Abangan itu bukan berasal dari kata merah gitu. Kayak tanah abang gitu, bukan. Tapi abangan itu berasal dari kata bahasa Arab aba ana. Aba ana itu artinya nenek moyangku gitu. Seperti di surat Al-Baqarah, surat 2 170 atau surat Al-Maidah surat 5 ayat 104 gitu. Jadi aba ana. Jadi Islam kita tuh Islam abangan tuh maksudnya Islam yang dogmanya, doktrinnya itu dari turun temurun tanpa ada suatu
dinamisme atau perubahan atau aliran dari kesadaran yang terus-menerus mengalir dari Tuhan langsung gitu. Nah, ini agak repot karena kadang-kadang si anaknya udah punya kesadaran tertentu yang misalnya dapat dari kesadaran dan kesadaran secara kolektif kan bertumbuh. Anaknya udah sampai di kesadaran mana, bapak ibunya dan ini masih punya kesadaran yang turun-temurun gitu. Misalnya sebagai contoh di agama Islam gitu ya. Kitab-kitab yang menjadi referensi itu kitab-kitab abad ke-13, ke-12, ke-11 gitu. Kitab-kitab yang dipakai di pesantren yang sampai sekarang itu kitab-kitab abad itu disebut kitab klasik gitu kan. Padahal klasik itu artinya kan nggak mau berubah gitu. Harusnya itu ada dikontemplasikan lagi gitu lewat pemahaman hakikat-hakikat yang terbaru misalnya yang terkini gitu ya. Nah, tapi orang-orang tertentu menganggap itu sesuatu yang sakral gitu. Iya. Kalau belajar ya harus kitab-kitab abad segitu gitu. Wah, itu waktu itu soal maaf kata arus informasinya nggak kayak sekarang gitu. Betul. Kita iya kan. Jadi orang-orang pada waktu itu hebat. Yang mengarang kitab-kitab itu tuh hebat, tapi ya berhenti kan kalau misalnya kita hanya dari situ saja. Makanya ini ada peperangan ide antara Ibnu Rushdi dan Al-Ghazali kan. Yang satu mengatakan bahwa ya agama itu harus pakai dalil lewat suatu hal yang sifatnya sakral dan sebagainya. Satu, agama itu harus dari pemikiran, tafakur gitu. Dan berkembang terus. Jangan memisahkan antara misalnya ilmu kedokteran sama ilmu agama gitu. Kalau ini kan terjadi pemisahan. Yang disebut agama itu adalah ilmu fikih, tarikh, sejarah gitu ya, teologi dan sebagainya. Tapi ilmu matematik, kedokteran, fisika itu bukan agama gitu. Nah, ini kan dulu terjadi peperangan seperti ini di abad-abad itu gitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa sudah saatnya nih kita memutus quote unquote gitu value, dogma, doktrin yang jadi tidak masuk akal di zaman sekarang, karena itu ada sesuatu yang diturunkan turun-temurun dari zaman dulu gitu. Meskipun bagi orang-orang agamawan ini dia nggak menyukainya gitu. Oke. Nggak menyukai itu kayak gitu. Perubahan nggak menyukai. Oke. Tiga fakir ini kan kita bertiga lagi ada di fase untuk transformasi. Iya, kayak gitu. Sebagai contoh kita bahas tentang surga, neraka gitu kan, dunia, akhirat, keabadian dan sebagainya. Itu kan konsep yang benar-benar totally different. Nah, semua value itu kan energi. Ketika itu dipegang erat-erat dan nggak mau dilepaskan untuk dilepaskan dari diri kita, maka aliran dari Tuhan itu nggak akan mengalir gitu. Yes. Semua dogma itu energi. Ketika itu dipegang erat-erat dan nggak mau dilepaskan, aliran Tuhan nggak mengalir. Semua doktrin itu energi yang harus dilepaskan semua sehingga aliran Tuhan bisa mengalir. Jangankan seperti itu, aliran dari Tuhan yang mengalir ini pun energi. Harus dilepaskan juga supaya aliran yang baru mengalir gitu. Yeah. Namanya mengalir itu kan dinamis. Betul. Hari ini dan besok bisa berbeda dan lebih dalam, lebih dan sebagainya gitu. Kayak kita tuh kayak pipa yang tiap hari dialiri. Kalau ada yang berhenti dan nggak mengalir dalam bentuk abangan ini, abana konsep nenek moyang ini, seperti di 270 atau 504, maka yang ini nggak akan mengalir gitu. Nah, dalam hal parenting atau mendidik anak, pertanyaannya adalah pertanyaan yang basic yang saya suka sampaikan. Apakah mendidik anak atau mempersiapkan anak untuk dididik langsung oleh Tuhan gitu? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita mau seperti mau mendidik anak kita, berarti kita lagi njejelin value kita ke anak-anak kita gitu. Yang value yang kita dapat dari orang tua kita gitu, atau mungkin dari bacaan kita yang kita jejelin ke dia gitu. Nah, atau kita mempersiapkan aja anak sebagai wadah yang benar sehingga dia bisa dialiri oleh
Tuhan langsung. Jadi kita guru yang sejati. Kita pernah bahas di episode guru yang sejati bahwa orang tua itu adalah guru yang sejati, artinya orang tua mengantarkan anaknya, mempersiapkan anaknya untuk suatu saat nanti, pada saat dia dewasa, dia langsung dididik langsung oleh Tuhan gitu. Oke. Jadi dua-duanya bisa belajar gitu. Mungkin itu ya dari saya mungkin. Keren, thank you Mas Sony. Sebelum ke Bang Dame, tadi kan disebut 270, kayaknya pengen bacain deh ayatnya Mas Sony. Karena ini menarik banget gitu. Nanti Bang Dame mungkin akan mendalami komentarnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Ini kan dialirkan berarti? Dialirkan, yeah. Yes. Mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk. Wah, ini pertanyaan dalam sih. Emang kalau nenek moyangnya ada di aku 4 dan aku 3 gimana? Terus-terusan dia. Iya kan? Yes. Oke. Thank you Mas. Nanti aku mau dalemin di level nenek moyang ini dan pelepasannya. Bang Dame silakan. Ya, makasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Saya banyak menyimak betul tadi yang dibilang Mas Sony. Kan kita pernah bahas hukum semesta ya, hukum Taurat Mas Sony ya. Itu kan sebenarnya udah dari dulu begitu. Tapi ketika manusia nggak memahami hukum semesta itu kayak gravitasi, kan dari dulu begitu gitu. Terus tarik menarik, hukum energi gitu. Ketika manusia nggak paham itu, maka muncullah seseorang yang sudah paham, sudah menjalankan, menyampaikan ajarannya. Itulah menjadi satu ajaran fix. Paten jadi kitab dan itu ditafsir, diuraikan di dalam konteks zamannya. Zaman berubah, tapi prinsip-prinsip hukum-hukum semesta itu kan tetap seperti itu. Prinsip-prinsip ya. Nah, metode kita boleh berubah. Kita perlu kontekstual menyampaikannya gitu. Saya sendiri misalnya Kang Abu, ini dari penjelasan Mas Sony tadi, prinsip tidak berubah. Prinsip dalam arti bukan dogmanya ya. Hukum-hukum semesta itu begitu. Tapi bagaimana kita menjalankannya di sebuah zaman dan tempat, itu adaptif. Waktu, ingat nggak kamu, misalnya kita zaman SMA gitu, belum secanggih ini teknologi, HP juga masih belum punya kita HP kan? Yeah. Kita sudah diajarin dogma gitu, sudah diajarin perilaku, tata krama dan seterusnya. Terus zaman berubah. Sekarang orang membahas yang viral apa nih kan gitu. Bukan kebenarannya apa kan? Betul, yang viral. Yang viral apa? Sehingga kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana yang kebenaran, the truth yang dialirkan dari aku 1 ke aku 2, mana yang viral. Gitu loh. Jadi maksudnya dengan memutus siklus pengajaran itu, seorang orang tua atau guru tetap dia berpegang pada pengaliran dari kebenaran Tuhan. Tapi pada saat dia menyampaikannya, mengajarkannya atau membaginya, dia harus pakai cara-cara yang adaptif dan kontekstual. Ada kisah klasik nih Kang Mas Sony, Kang Abu. Itu dalam kisah Mahabharata, itu Bhisma mewakili yang sangat berpegang pada dogma-dogma yang udah dari leluhur Bhisma. Drona guru yang menjaga itu. Nah, Krishna kan yang selalu dialirin oleh kebenaran gitu. Akhirnya Bhisma begitu dia bertemu Krishna, dibuka kebenaran itu, dialami. Waduh, saya udah salah nih mempertahankan aturan-aturan yang dipakai. Sampai dia membela raja yang sebenarnya nggak benar, hanya gara-gara aturan gitu. Akhirnya dia mengaku salah gitu. Jadi Bhisma itu mewakili kakek atau orang tua yang mempertahankan satu aturan yang sebenarnya kalau diteliti, dia masih kontekstual nggak sih? Ya gitu loh Kang Abu. Jadi saya sering juga tuh bertanya pada diri saya biar teman-teman Tiga Fakir juga bisa belajar kan sama-sama kita. Apa sih yang diajarkan orang tua saya, leluhur saya, yang sampai sekarang saya pegang, tapi saya sendiri tidak mendapatkan manfaatnya. Saya sendiri tidak tertolong dengan itu gitu.
Tapi ini butuh kejernihan ya. Nah, berbeda kalau seseorang itu sudah dapat keterbukaan pada aku dua, dia dibimbing aku satu. Ini loh maksudnya dogma orang tuamu ini. Kita kan juga baca ayat Quran kan. Kita juga menjelaskan ritual, menjelaskan simbol nabi-nabi gitu. Yang sudah dipahami oleh kolektif consciousness masyarakat Indonesia gitu. Tapi kita coba berbagi dari aliran yang muncul dari aku satu dan aku dua. Jadi sebagai orang tua nanti, oke, kita terima dengan apa yang sudah diajarkan budaya, kan misalnya syariat. Tapi coba kita merenung untuk mendengarkan juga aliran kebenaran yang ada di hati kita. Ini sebenarnya apa nih? Misalnya kan, kalau kita disentuh anjing, ya kan, atau kalau kau bertemu orang kafir gitu kan, bunuhlah gitu. Dan itu kan diajarkan orang tua ke anak juga, bahkan di sekolah juga sebagai pemuka agama juga ngasih tahu itu. Benar. Sementara anak Gen Z ini masa begini sih gitu. Teman saya itu beda agama baik gitu kan. Saya juga termasuk yang dapat tukang abu dididik. Kalau berbeda agama itu misalnya ajaran kan, itu kafir tuh jangan berteman. Untung saya masih pakai akal nih, saya masih rasional saya gitu. Saya masih masa begitu gitu. Coba kalau saya terima bulat-bulat. Dan itu pernah satu masa, gimana nih? Jadi maksudnya itu dogma-dogma yang diajarkan pada kita itu harus mulai kita periksa juga gitu. Relevansinya. Ya. Syukur-syukur nanti sebagai parents, kan, sebagai orang tua, sebagai guru atau yang menemani, kita mempersiapkan jiwa anak itu untuk mendapatkan pengaliran didikan langsung dari Tuhan. Gitu. Dari saya gitu Kang Abu. Jadi saya terus terang banyak belajar nih dari situasi kayak sejak pandemi ya kan. Saya agak jadul juga orangnya. Nggak usah main sosmed lah gitu kan. Gitu. Mas Sony juga followernya berapa nih, masih baby boomer juga nih urusan itu. Kang Abu yang sangat adaptif. Itu ada semacam culture shock loh Kang Abu. Sementara sekarang ini banyak orang belajar tidak ketemu kita secara langsung, secara fisik. Dia hanya mendengarkan ide-ide yang ini nyambung nih gitu. Kita alirkan semampu kita. Kalau itu kebenaran, yang di sana mendengarkan kebenaran kan nyambung gitu. Ya nggak Kang Abu? Gitu. Jadi gitu Kang. Oke. Dan menarik kalau kita bicara tentang perubahan gitu ya Mas Sony sama Bang Damai, bahwa ketika mungkin kita terlahir dalam suasana kan kita masyarakat kita tuh religius banget gitu ya. Tapi kan sekarang kalau kita bicara tentang gap generation bahwa religius tapi nggak spiritual. Iya, belum tentu spiritual. Iya, iya. Tapi concernnya gini Mas Sony, Bang Damai. Kalau kita bicara dalam konteks di mana dulu tadi Mas Sony juga udah menyinggung ya Mbak tentang bahwa derasnya arus informasi gitu. Dulu mungkin zaman ayah saya atau nenek saya tuh kan informasi nggak terlalu banyak. Jadi peran orang tua dan figur otoritas tuh kuat banget gitu. Nah sekarang kan Gen Z gitu ya, Alpha, nanti kita selesai Alpha jadi Beta gitu. Bahkan sekarang ketika digunakan dalam konteks dogmatis yang bentuk fairness gitu misalnya. Ketika orang tuanya masih jadul gitu, nah kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Si anaknya malah bisa nanya, emang neraka di mana mah? Gitu. Emang neraka itu apa? Gitu. Dan dia nge-googling apa dan lain, bahkan orang tuanya ngomong di-googling dulu bahwa benar atau salahnya, ini informasinya mulai deras gitu. Nah, maksud saya Mas Sony kaitannya sama memutus siklus pengajaran dengan arus informasi dan kesadaran ketauhidan lah, anggap aja begitu. Gimana nih kita untuk bisa beradaptif gitu? Silakan. Ya, tapi kalau sama orang tua sendiri ya kan di 17:23:24 kita nggak usah terlalu kayak apa ya? Frontal, nggak boleh berkata tidak sopan ya kan. Jadi tapi saya rasa sekarang banyak orang tua yang sudah mulai beradaptasi dan belajar lagi bagaimana dia sendiri akhirnya belajar dari anaknya gitu. Kok anak saya udah punya kesadaran seperti ini ya? Kayaknya udah nggak cocok nih cara-cara seperti ini gitu. Terus kemudian dia mulai belajar, dengerin 3 fakir gitu. Jadi yang dengerin 3 fakir anak sama orang tuanya bareng. Iya. Barang kan kadang-kadang nih maaf ya saya sering lihat orang tuh, jadi dia dulu mendidik anaknya dengan cara yang dulu gitu. Lalu anaknya udah terbentuk dengan didikan yang seperti itu, ikut pengajian yang mungkin begitu, orang tuanya mulai dengerin
Dan orang tuanya berubah, nggak bisa ngerubah anaknya lagi, udah telat gitu. Betul. Udah keburu terbentuk gitu. Betul. Sekarang itu ada yang lebih bahaya dari salah pergaulan, Kang. Salah pengajian. Iya. Salah pengajian. Salah pengajian. Jadi anaknya udah mulai eksklusif. Jadi ya sebenarnya anak dan orang tua tuh jadi begitu sama di era sekarang ya. Itu udah jadi independen gitu. Sahabat. Bukan kayak dulu hierarki begitu, tapi udah independen gitu. Anak orang tua bisa punya ini sendiri, anak sendiri. Kadang-kadang anaknya lebih nenek, lebih abangan daripada orang tuanya gitu. Jadi belum tentu tuh sebenarnya. Bahwa anaknya lebih ini sekarang. Jadi orang tua tuh mulai, apalagi orang tua yang mulai banyak waktu dengerin kayak kita gini lama-lama, bener juga ya mungkin gitu ya. Jadi tapi untuk merubah apa-apa yang udah udah terlambat gitu. Jadi makanya kita tuh harus. Tapi kan nggak apa-apa kan, yang namanya hidup kan berulang ya. Jadi kan hidup kan nggak cuma sekali gitu. Jadi kita nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Untuk berubah gitu loh. Saya mau tambahin bagian ini. Ya, silakan Bang, ini menarik. Jadi tadi kan kita coba bahas ajaran itu dalam bentuk dogma yang diinstitusikan, diajarkan orang tua. Tapi sebetulnya ada juga emosi-emosi orang tua, luka-luka batinnya itu yang dia tidak selesai diturunkan juga ke bawah, ke anaknya. Jadi permasalahan orang tuanya dengan ke orang tuanya itu juga terjadi lagi pada anaknya. Jadi kita mau berbagi ketika si orang tua mulai menyadari jati dirinya. Aku dua dan dapat aliran dari aku satu. Spirituality ya, bukan sekedar religion. Maka dia akan tahu cara menyikapi anaknya. Dan cara menemani jiwa anaknya dan mempersiapkan anaknya juga. Untuk menghadapi realitas hidup. Tuhan kan mendidik manusia itu Rabbul Alamin itu. Ya lewat kehidupan. Jatuh bangun, benturan sana sini. Terus sekarang juga ada realitas kebanjiran informasi. Itu realitas hidup. Nah si orang tua ini yang sudah menyadari, dia mempersiapkan anak itu. Ini loh nanti realitasnya gitu loh. Jadi sahabat jadinya. Kalau dia paksakan dogma-dogma dan luka-luka dia itu, wah itu jadi stuck. Jadi memutus siklus itu maksudnya gitu. Jadi setiap jiwa itu sebetulnya ada independensinya sebenarnya. Karena sama-sama ditiupkan kan di situ roh itu, roh ilahi. Nah itulah yang nanti akan menuntun. Boleh kita tetap hormat apa yang diajarkan orang tua, pemuka agama, siapapun. Tapi pada akhirnya kebenaran itu kan apa yang terinspirasi ke hati kita. Dialirkan. Jadi parent itu melakukan proses itu. Persiapan itu. Thank you Mas Sony, Bang Damai, ini menarik banget ya bahwa ya kita penting menjadi orang tua tuh memang dinamis gitu. Mungkin short answer aja, kapan sih ketauhidan penting diajarin untuk anak untuk konteks yang namanya ketuhanan secara esensial Mas Sony? Nah ini harus diajarinnya bertahap ya. Maksud saya harus dipersiapkan secara bertahap dari mulai anak itu, dari mulai ya sebenarnya sih dari mulai belum lahir kan. Bisa menarik roh-roh yang baik gitu kan, terus kemudian dididik berdasarkan fase-fase dari usianya gitu ya, sampai akhirnya sebenarnya yang pendidikan di Quran yang diajarin seperti Ibrahim itu kan dia bisa mencari Tuhannya sendiri gitu, gitu mengalaminya sendiri, bukan sesuatu yang diinjeksi gitu. Yeah. Diinstal ke anaknya. Ibrahim itu kan dia merdeka dia akan nemuin Tuhannya sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya tauhid dalam arti menemukan Tuhan sendiri dalam bentuk dogma dan value sebenarnya bukan dogma dan value tapi diarahkan aja. Gini loh arahnya gini nih. Nah diarahkan lalu kemudian biarkan dia menemukan Tuhan sendiri, karena Tuhan itu kamu tidak akan bisa mengenal Tuhan jika dia tidak mengenalkan dirinya sendiri melalui hati nuranimu gitu. Kalau enggak itu hanya konsep gitu. That's it. Jadi pertanyaannya, Tuhan itu mengenalkan dirinya melalui akalmu. Nah akal inilah yang harus dipersiapkan oleh orang tua sehingga bisa menjadi sarana untuk bisa
dikenalkan, dialirkan, dipahamkan gitu. Ini akal ini nih gitu. Nah ini yang mungkin kita bahas di next episode. Oke, thank you Mas Sony. Penutup Bang Dame, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi menurut saya ketika kita sudah memahami pentingnya memutus siklus pengajaran yang tidak relevan, kita jadi lebih rendah hati dan tidak memaksakan diri untuk menginjeksi dogma-dogma yang tidak relevan, nilai-nilai yang tidak relevan kepada anak. Nah sehingga nanti pada fase berikutnya kita jadi sikap sama anak itu jadi berbeda. Ya gitu, kira-kira gitu kan. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Menarik ya ketika kita bicara tentang parenting, tentang bagaimana mengajarkan, penting sekali untuk menyadari bahwa kita dalam tanda petik adalah korban pengajaran dari orang tua kita. Kita penting untuk memfilter kira-kira apa yang akan disampaikan atau apa yang akan diteruskan kepada garis keturunan ke bawah kita. Dan kita penting untuk menyadari bahwa setiap anak yang hadir adalah benih yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Kang Abu sebentar sebelum ditutup, kan ada hadis Nabi kan, bahwa bayi itu lahirnya fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, ya itu kita divirusin lah. Artinya stop menjadi virus untuk anak, karena kita penting untuk membiarkan anak tumbuh sesuai dengan benihnya, dan kita penting untuk benar-benar menyadari bahwa anak tidak terlahir dari ibunya, tetapi melalui ibunya, dan dia pasti punya kurikulum, punya jalannya sesuai dengan kapasitasnya. Terima kasih.